Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah pada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan rasa cintanya yang begitu besar kepada Rasulullah, Umar kemudian berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun juga selain dari diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika ya Umar." Tidak, hai Umar, demi Allah, tidak sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar ketika itu menjawab, fa innahu al-ana wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ma'asyiral muslimin, salah satu konsekuensi dari ikrar syahadat kita ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka salah satu konsekuensinya adalah kewajiban meletakkan cinta Allah dan Rasulnya di atas cinta kita kepada apapun juga selain keduanya. Maka kita akan temukan di dalam hadis-hadis lain di mana Rasulullah mendorong kita, mengajarkan kita untuk meletakkan cinta Allah dan Rasulnya di atas cinta kepada yang lain. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah juga bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya dan daripada anaknya. Di dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai aku lebih dia cintai daripada keluarganya, daripada hartanya, dan daripada seluruh umat manusia. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang tiga hal yang apabila ketiga hal ini ada pada diri seorang muslim, barulah saat itu dia bisa merasakan manisnya iman. Dan di antara yang tiga itu, hal pertama yang disampaikan oleh Rasulullah adalah
an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun selain keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24 kita akan temukan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meletakkan dunia di atas cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan hai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan, perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kalian sukai itu, jika semua itu 8 poin ini, jika semua itu lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, kata Allah, maka tunggulah. Kata-kata tarabbasu dalam bahasa Arab adalah bentuk fi'il amr, kata perintah, kata kerja perintah. Namun di dalam ayat ini kata kerja perintah itu juga mengandung ancaman yang keras dari Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan ketetapannya. Tunggulah sampai Allah menurunkan hukumannya. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sebuah isyarat bahwasanya siapapun yang lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan tergolong ke dalam golongan orang-orang fasik yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, suatu ketika seorang Arabi, seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah tidak menjawab pertanyaan kapan hari kiamat itu, karena kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak ada yang tahu kapan hari itu tiba kecuali Allah semata. Bahkan Jibril pun tidak tahu, begitu pula Rasulullah SAW. Maka Rasulullah balik bertanya, "Wa ma a'adatta laha fa innaha qa'imah?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Karena hari kiamat itu pasti akan terjadi. Maka orang tadi menjawab, "Ya Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki banyak amal. Salatku tidak banyak, puasaku, sedekahku, begitu juga yang lainnya." Namun dia tutup kalimatnya dengan mengatakan, "Walakinni uhibbullaha wa rasulah." Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka ketika mendengar itu Rasulullah kemudian mengatakan, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Seolah-olah beliau mengatakan, jika memang engkau mencintai Allah dan Rasulnya, maka nanti di akhirat engkau juga akan bersama dengan Rasulnya. Maka Anas bin Malik, periwayat hadis ini yang hadir pada saat itu, kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kalimat itu hanya ditujukan untuk orang ini, atau itu juga berlaku bagi kami?" Maka Rasulullah menjawab, "Itu juga berlaku bagi kalian. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." Maka kemudian Anas bin Malik, "Ma farihna farhan asyad, ma farihna ba'dal Islam farhan asyaddu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innaka ma'aman ahbabta. Sejak kegembiraan kami menerima Islam dulu, kami tidak pernah mendapatkan kebahagiaan yang bisa menyamai kebahagiaan itu. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Lalu Anas bin Malik melanjutkan, fa inni uhibbullaha wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Dan aku berharap bisa bersama mereka di surga karena cintaku kepada mereka, meskipun amalku tidak sama dengan amal mereka. Ma'asyiral muslimin, kalimat ini diucapkan oleh seorang Anas bin Malik yang kita tahu juga merupakan seorang sahabat, bahkan termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Namun demikian seorang Anas bin Malik merasa amalnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amalnya Abu Bakar dan Umar. Sehingga beliau berharap bisa sesurga dengan Abu Bakar dan Umar dan Rasulullah SAW karena cintanya kepada mereka. Karena dia merasa amalnya belum ada apa-apanya. Jika ini disampaikan oleh seorang Anas bin Malik, lalu bagaimana dengan kita, Pak? Terlalu banyak dosa kita dan terlalu sedikit amal kita. Bahkan rasanya sekedar membayangkan bisa sesurga dengan Rasulullah itu rasanya terlalu malu kita. Namun riwayat tadi paling tidak kemudian memberikan sebuah pintu harapan yang luar biasa besar kepada kita. Di dunia Allah pisahkan masa kita dengan masa Rasulullah lebih dari 14 abad. Kita punya kerinduan untuk bisa menatap wajah Rasulullah SAW. Kita berharap itu bisa kita lakukan di akhirat. Maka riwayat tadi memberikan harapan bahwasanya ada pintu bagi kita untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Dan pintu itu bernama cinta kepada beliau, cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah SAW. Namun bagaimana mungkin cinta itu bisa tumbuh di dalam hati kita jika kita tidak pernah mengenal sosok Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin cinta itu bisa berbunga di dalam hati kita jika kita tidak pernah mengkaji, membaca, mempelajari sirah Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin cinta itu bisa tumbuh di dalam hati kita jika kita tidak pernah mengenal beliau dan tidak pernah mengetahui betapa besar cinta Rasulullah kepada kita umatnya? Maka dengan khutbah ini saya mengajak kita semua untuk mulai mempelajari, mengkaji, mengenal lebih dekat sosok Rasulullah yang menjadi tauladan bagi kita. Bagaimana mungkin beliau kita jadikan sebagai tauladan jika kita tidak pernah kenal beliau? Maka ini menjadi PR bagi kita semua untuk mengenal lebih dekat, mengkaji dan mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah sejak beliau lahir, lalu perjuangan dakwah setelah beliau diangkat menjadi Rasul sampai kemudian beliau wafat. Kita berharap semoga Allah bukakan hati kita dan berikan kita taufik untuk kemudian mau memulai belajar dan membaca sirah Rasulullah SAW, yang dengan itu kemudian kita juga berharap Allah tumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah di dalam hati kita. Yang kemudian dengan rasa cinta itu kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau pada hari ketika semua manusia mengharapkan pertolongan, sekecil apapun bentuk pertolongan itu. Dan semua kita umat Nabi Muhammad akan sangat mengharapkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي جميع بلدان المسلمين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على فبأي آلاء ربكما تكذبان